Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, kembali lagi dengan Ibu kita belajar matematika. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, semoga dengan berdoa tadi bisa membuka hati dan pikiran kita untuk menerima materi pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Citra, kenapa Citra nggak masuk hari ini? Oh, sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Citra bisa cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah lagi ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya. Ada yang masih ingat apa materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian SPLDV dan langkah-langkah membuat model matematika. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian SPLDV? Ya, Chan, apa itu pengertian SPLDV? Gimana yang lain? Benar nggak apa yang disampaikan oleh Chan tadi? Ya, benar ya. Selain SPLDV, kemudian perhatikan ya, yang di depan Ibu akan menampilkan beberapa bentuk. Silakan diperhatikan apakah bentuk di depan ini merupakan SPLDV atau bukan. Untuk bentuk pertama terdiri dari dua persamaan. Persamaan pertama 5P tambah 3K sama dengan 12. Persamaan kedua 10P tambah 6K sama dengan 16. Apakah ini merupakan bentuk dari SPLDV? Ya, Sinta? Benar, jadi ini merupakan SPLDV. Untuk bentuk yang kedua, persamaan pertama 2A sama dengan B tambah 5. Persamaan kedua 2B sama dengan A kurang 3. Untuk bentuk kedua ini apakah dia termasuk SPLDV atau bukan? Ya, Tommy? Benar, jadi ini adalah SPLDV. Untuk bentuk ketiga, untuk persamaan pertama 2A sama dengan B tambah 5. Persamaan kedua 2C sama dengan D kurang 3. Apakah ini termasuk SPLDV atau bukan? Ya, Budi? Benar nggak jawabannya Budi? Ini SPLDV atau bukan? Ya, ini bukan SPLDV. Kenapa? Di sini ada dua variabel ya. Variabelnya ada A, B, C, dan D. Jadi ini bukan SPLDV. Nah, itu tadi sepintas kita mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Dan Ibu ingin ingatkan kembali bahwa mempelajari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu di antara lain kita bisa mengetahui harga dari suatu barang, mengetahui umur seseorang. Nah, pernah nggak kalian disuruh oleh orang tua kalian berbelanja, dimana kalian membeli beberapa barang, misalkan kalian membeli makanan dan minuman, dan ada orang satunya lagi itu juga membeli makanan dan minuman, tapi kalian tidak tahu harganya. Nah, menggunakan konsep SPLDV ini kalian bisa mengetahui harga dari barang tersebut. Selain itu, materi SPLDV ini merupakan materi prasyarat. Nanti ketika kalian SMA ada materi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Kalian akan mudah mempelajari SPLTV ini kalau kalian sudah paham SPLTV. Untuk itu, Ibu harap pembelajaran kali ini kalian perhatikan dengan baik-baik ya, supaya kalian paham SPLDV dan nantinya ketika SPLTV kalian tidak mengalami kesulitan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya materi hari ini, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Nah, sebelumnya silakan anak-anak dulu duduk bersama kelompoknya masing-masing ya, seperti kelompok kemarin. Silakan duduk yang rapi. Karena Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian.
Ketua kelompok, Ibu harap masing-masing ketua kelompok maju untuk mengambil LKPD masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD masing-masing? Ya, sekarang silakan kalian lihat LKPD itu. Di situ ada 2 masalah ya. Di situ juga sudah ada petunjuk dan langkah-langkah dalam pengisian LKPD. Untuk masalah pertama, untuk masalah pertama ini silakan kalian lihat dan amati video yang Ibu akan tampilkan ya di slide proyektor. Orang lihat apa yang kalian beli? Saya beli 2 buku dan 2 pulpen. Saya beli pulpen dan 2 buku. Berapa harga yang harus kalian bayar? Saya menggunakan uang 50.000 dan mendapat kembalian 15.000. Saya menggunakan uang 100.000 dan mendapatkan kembalian 70.000. Jika saya ingin membeli 1 buku dan 1 pulpen, berapa harga yang harus saya bayar? Oke, bagaimana tadi? Sudah dipahami untuk video tadi? Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu Ibu akan ulangi lagi ya. Dari video tadi itu terdapat 3 orang anak, ada Aura, Sahira, dan Juan. Dimana ketiga anak ini membeli buku dan pulpen. Sahira itu membeli 5 buku dan 5 pulpen menggunakan uang 50.000. Kemudian dia mendapatkan kembalian 15.000. Sedangkan Aura di sini membeli 2 buku dan 10 pulpen. Dia membayar menggunakan uang 100.000. Kemudian kembaliannya itu 70.000. Bagaimana kalau seandainya si Juan ini ingin membeli 1 buku dan 1 pulpen? Berapa yang harus dibayar? Nah, masalah inilah yang harus kalian selesaikan. Di LKPD kalian itu sudah ada ya langkah-langkahnya. Ayo kita bantu Juan untuk menentukan berapa yang harus bayar Juan untuk membeli 1 buku dan 1 pulpen. Oke, setiap kelompok silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Bagi tugasnya karena waktu untuk menyelesaikan LKPD ini hanya 50 menit. Untuk itu kalian bekerja sama membagi tugas. Nah, untuk masalah yang kedua ini Ibu tidak menampilkan video ya, tapi sudah ada rincian atau penjelasannya langsung di dalam LKPD kalian, yaitu mengenai usia seorang ayah dan usia anak. Silakan kalian lihat di situ ya, sudah lengkap sekali. Oke, jadi biar lebih mudah, misalkan satu orang itu menulis identitas, satu orangnya lagi itu mengerjakan masalah 1 dan satunya lagi itu mengerjakan masalah yang kedua. Mana ada yang tidak dimengerti dari LKPD kalian? Ya, ikuti langkah-langkah yang ada ya. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya untuk mengerjakan LKPD. Jadi bagi kelompok yang belum selesai silakan diselesaikan ya LKPD-nya karena waktunya sebentar lagi. Ya anak-anak, waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu harap semua kelompok sudah siap untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang maju, misalkan kelompok 1 yang mempresentasikan, maka kelompok 2 yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dan kalau kelompok 2 yang maju mempresentasikan, maka yang memberikan tanggapan atau pertanyaan kelompok 3 dan seterusnya ya. Untuk kelompok yang pertama maju, Ibu beri kesempatan siapa yang mau atau yang sudah siap silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Oke, gimana?
dari penyampaian kelompok 3 tadi, apakah ada yang kurang jelas, ada yang dipertanyakan atau ingin memberikan saran dan tambahan? Ya, kelompok 4 tadi ya, Ibu minta tadi kelompok 4 ya untuk memberi tanggapan. Kelompok 4 siapa yang bertanya? Ya, Arya silakan. Nah, kelompok 3 apa tanggapannya terhadap pertanyaan dari kelompok 4? Gimana kelompok 4? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Ya, benar sekali ya. Benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, bahwa untuk mencari atau menentukan harga dari pulpen dan buku, pertama kali kalian harus menggunakan pemisalan ya, kemudian membuat model matematikanya sehingga nanti kalian bisa menentukan dari harga pulpen dan juga buku. Ya, demikian presentasi kelompok 3. Beri aplaus dulu karena dia telah berani menampilkan hasil presentasinya. Oke, untuk kelompok selanjutnya tadi sudah kelompok 3. Sekarang siapa yang maju? Kalau nggak ada yang mau maju berarti Ibu tunjuk ya. Silakan kelompok 1. Silakan maju kelompok 1, perwakilan kelompok 1 maju. Sekarang siapa yang memberikan tanggapan? Ya, kelompok 2 ya yang memberikan tanggapan. Oke, silakan maju kelompok 1. Demikian tadi ya presentasi kelompok 1. Silakan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, khususnya kelompok 2 ya tadi Ibu minta ya. Ada pertanyaan mungkin atau saran dan masukan, silakan. Ya, silakan. Sari. Bagaimana? Kelompok 1? Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, gimana kelompok 2? Bisa dipahami apa yang disampaikan tadi kelompok 1? Ya, benar sekali ya. Ibu ingin meluruskan jawaban dari kelompok 1 ini sudah benar, bahwa untuk menentukan kurikulum penyelesaian itu berarti titik potongnya ya antara persamaan 1 ya. Jadi semua kelompok sudah maju. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah maju. Jadi semua kelompok sudah selesai ya mempresentasikan hasil. Nah, dari serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Apa saja kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Oh ya, Sinta. Ya, benar sekali ya. Kesimpulannya pertama tadi yaitu untuk menentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode grafik, kalian mencari titik potongnya ya. Ya, ada yang lain lagi? Ya, benar sekali. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita pengerjaan LTPD. Nah, kalau tadi LTPD dikerjakan secara berkelompok ya. Sekarang LTPD-nya nggak boleh berkelompok, harus sendiri-sendiri. Di sini menjadi nilai kalian ya, nilai individu kalian. Jadi Ibu bagi, jangan ada yang kerja kelompok, tapi kerjakan sendiri-sendiri. Waktu pengerjaan LTPD ini hanya 10 menit saja. Jadi silakan dikerjakan sendiri ya, nggak boleh ada yang kerja sama. Oke, silakan waktu pengerjaan LTPD-nya sudah habis. Jadi silakan semuanya mengumpulkan LTPD-nya ya. Nah, pembelajaran hari ini kedua masalah sudah terselesaikan dan semua kelompok juga sudah mempresentasikan. Kalian juga sudah mengerjakan LTPD secara mandiri. Jadi Ibu ingin menanyakan kepada kalian terkait pembelajaran hari ini, dan di sini Ibu ingin minta kalian menuliskan refleksi pembelajaran hari ini ya di masing-masing kertas yang Ibu bagikan ini. Apa kendala dan apa masalah kalian selama pembelajaran berlangsung, supaya pada pertemuan selanjutnya kita bisa memperbaikinya lagi ya. Silakan ya ditulis
pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan metode campuran. Jadi silakan dipelajari lagi ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.